ayo tau wes tau. Ayo nangmun ya. Nangmun ya. Hai guys, apa kabar semuanya? Di sini kembali lagi saya Cynthia Ko Official bersama teman-teman saya, para artisnya modangan dari film apa? Nyumbang. Di sini saya akan mewawancarai tentang film Nyumbang. Itu terinspirasi dari apa? Enggak, perkenalan aja dulu, oke? Di sini Ibu Amalia sebagai apa? Saya sebagai sutradara dan menjadi dalang-dalang kalian semua menjadi terkenal. Kalau yang ini nggak asing dong. Iki 500.000 hajah rokaya, ojo limbah hajah rokaya nggih. Wajahnya. Hajar Rokaya. Siapa nama asli Anda Hajar Rokaya? Evi Maya Sari. Dan sebelah sana siapa Mbak? Sebagai Liza. Iya, sebagai Liza. Kenal Liza dan Liza itu sebagai anak saya, Iya, Ibu Siti. anaknya Bu Siti ya. Iki londo ibu-ibu iki pengen roh. Jane lazisnu kuwi iki apa beh ibuke ya mak trakap ya rada eleng rada ora ngono kuwi. Gimana? Masih Liza? kecil sudah beranak-anakan. Iya. Padahal dia itu sebaya sama aku. Tapi jiwa keibu-ibuannya Sudah mulai muncul. ya nggak lupa kita di sini tetap makan ngemil ya. Iya. Ngemilnya apa itu? Karya siapa ini kuenya ini? Jangan-jangan. Ya di sini saya mau tanya-tanya dulu. Bentar ya Bu ya, sebelah sana bentar ya. Oke. Sebagai sutradara nih, terinspirasi dari mana? Terus kok alurnya seperti itu? Ya, Gitu. jadi kita ceritain dulu dari awal mulanya kita bikin film. Hmm. Itu tanggal berapa sih, Sin? Pokoknya pas harinya aku ingatnya tuh Rabu, pas Kamisnya kita mau tasaruf. Ya kan? Hari Rabu malam, bukan tanggalan tuh. Enggak, Mas, nanti aja. Yes. Pokoknya itu nanti ditaruh di sini aja tanggalnya. Nah, itu kita dapat pengumuman dari grupnya dari Ketua Lazisnunya Modangan Pak Bahrul kalau ada lomba bikin film pendek. Yap. Dengan share-share bla 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 bla. Terus waktunya tinggal beberapa hari, Kurang harus semingguan selesai. lah guys, kurang seminggu tau gak sih? Kurang seminggu, belum ada ide apa-apa, cuman ada pengumuman. Terus tiba-tiba tuh aku langsung ngechat Cynthia. Ting, ngechat Cynthia, Sin, ayo kita bikin film yang gini. Betul. Yang kemarin itu aku langsung voice note ke Cynthia. Awalnya tuh ya kan aku sama Cynthia biasa ngomongnya bla-blaan gitu kan. Julid gitu. Iya, terus aku voice note Cynthia, kita bikin filmnya tuh yang lucu aja. Soalnya kalau kita lihat dari film-film pendek yang viral yang banyak disukai masyarakat itu kan filmnya yang lucu. Kalau Lazisnu itu kan memang lembaga untuk penyaluran sedekah. Apalagi kita kan ngambil tema apa yang manfaat. Ya, manfaat GIR, gerakan infak receh. Nah, kalau misalnya kita bikinnya terlalu lempeng, terlalu kasihan-kasihan, bagi-bagi itu kan mungkin orang akan ya udah biasa aja. Tapi orang tuh lebih suka kalau ada humor-humornya. Akhirnya tercetuslah ide. Dalam film itu ada satu tokoh yang harus nyeleneh yang di sana nanti orangnya sok kaya. Nah, di situ tapi aku juga pengen nyelipin bahwasannya Lazisnu itu GIR-nya, gerakan infak receh itu bisa mewadahi seluruh kalangan masyarakat yang ingin sedekah. Kan biasanya kalau zaman sekarang tuh orang kaya aja tuh yang bisa sedekah, yang orang kurang mampu malu soalnya cuma dikit. Nah, Mau GIR itu disedekahin gitu ya. masa disedekahin mulu. Enggak gitu sih, pokoknya intinya. Kok telat? Iya, pokoknya gitu. Nah, akhirnya kan aku pengen menunjukkan apa? Enggak, lihat sebelumnya. Lihat perutnya. Apa tadi? Mau menunjukkan kalau GIR itu nggak hanya mewadahi orang-orang kaya yang mau sedekah, tapi juga semua kalangan masyarakat. Nah, disitulah saya memberikan atau memvisualkan dalam tokoh Bu Hajah Rokaya. Jadi Bu Hajah Rokaya itu orang yang kaya raya gitu. Nanti penokohannya dia itu visualnya itu orang kaya raya yang biasalah orang kaya itu kan nggak semua orang kaya itu sombong, tapi yang di sini aku visualkan tuh Bu Hajah Rokaya itu orangnya tuh endel dan sombong. Gitu. Aja ya tas panen to, Bu. Oh alah iya lho yu kae lho. Sekarang talon 7 ton.
terus sing bulu, terus Papa Ijo ki lho yo ngobo aku neh kae sene Karanganyar kae kopiku wae ngunduhi tapi aku yo ora ngurusi lho ngono ki Mbak. Kok langsung tak seke gudang ngono wis aku ora mau tahu kan. Sekali guys. Kamu harus menonjol di film situ. Dan kalangan orang menengah ke bawahnya itu juga bisa ikut nyumbang. Nah, itu aku visualkan dalam bentuk Mbak Marni. Ngono kuwi aku ki pengen lho Mbak Jane, tapi aku ki isin lek sama momek iki. Mbak Marni itu pembantunya kan kayak kesenjangan sosial itu jelas banget kan antara majikan sama pembantu, tapi semuanya tuh bisa ikut nyumbang, diwadahi menjadi satu dalam sebuah gerakan infak receh Lazisnu. Dan si siapa nih Bu Siti sama Risa ini, Lisa ya itu. Lisa itu adalah orang-orang yang udah duluan ikut, jadi kan sebagai munafik bukan munafik ya. Bukan dong. Itu siapa yang bilang kayak gitu? Muning. Munafik iki apa ta, Bu? Kalau lagi krungu iki aku munafik apa munafik kuwi? Munafik gini. Halo. Muningnya masih berhalangan hadir, harusnya ada di sini juga sama Mbak Marni dan tokoh yang lain nanti menyusul. Nah, si Liza ini penokohannya itu dia udah menjadi anggotanya atau panitianya dari Lazisnu itu. Dia anaknya Bu Siti, jadi udah mengajak Bu Siti untuk ikut GIR itu. Gitulah singkat ceritanya. Panjang lah, panjang ceritanya. Itu singkat cerita bagaimana awal film itu tercetus. Nah, itu kan Rabu, aku langsung voice note Cynthia, terus sama Cynthia dikirim ke grup. Iya dong, ya kan gimana aku malas ngulangin gitu loh. Dan bayangin grup itu tuh isinya tuh ada bapak-bapak, ustadz-ustadz gitu loh. Dan dia bahasanya tuh bahasa julid guys. Karena dia aku sama Cynthia ngobrol biasa. Jadi aku malas jelasin lagi. Dan di dalam voice note-nya itu aku itu meniruin gayanya yang akan ku visualkan dalam Burokaya. Aku nanti yang pokoknya intinya Burokaya itu aku omongin di situ. Nanti aku mencontohkan gimana sih Burokaya gitu, dan itu dikirim sama Cynthia ke grup. Terus akhirnya aku paksa dia untuk menghapusnya setelah semua orang membacanya. Iya. Tambahan. Awal cerita memang yang pertama itu Burokayahnya tuh bukan si dia. Iya. Bukan dan si itu dia. banyak revisi ceritanya. Burokayahnya itu sebenarnya si dia. Saya sendiri yang seharusnya menjadi Burokaya. Si ibu sutradara dong. Iya, harusnya sama yang saya. jadi Bu Ning nanti Ya. bisa salah satu itu sebenarnya. Iya. Karena pada suatu ketika Hamin guys. satu diurutin dulu aja, itu kan masih Rabu. Terus kita bahas-bahas itu, anak-anak setuju kita bahas. Akhirnya aku sama Cynthia bagian yang skripnya kita ya. Iya, kita bagian skrip. Terus naskahnya pokoknya yang ngurusin itu. Itu hari Rabu. Kamisnya kita ada tasyaruf Lazisnu. Betul. Sekalian rapat Meeting bikin gimana naskah. nantinya, tokohnya siapa aja dan lain-lain itu. Terus gimana mau dilanjutin apa enggak, soalnya waktunya juga tinggal beberapa hari ya waktu itu ya. Terus Kemudian akhirnya lanjut. Oke, dilanjutin aja. Terus kita bagi tugas. Nah, si kameramen itu juga asli anak Lazisnu itu, dia itu. Terus dia bagian ini ya, yang follow up yang ini, talentnya Bakul Etek. Iya. Mbak Dia pokoknya bagian mencari. itu bener-bener real, dia itu Real. tukang sayur ya guys. Kita nggak Iya. ada settingan apapun. Apa ya piro? Iku mah 69 karo 3 12. 12.000. 12.000 iki Mbak yo. Murah meriah gemberai. Oh, alah Mbak benerannya iki kok disayur. Itu bener-bener tukang sayur, dan beliaunya tukang itu kebetulan sayurnya. juga munfiknya Lazisnu. Iya. Jadi kita bener-bener semuanya itu orang Lazisnu, nggak ada ngambil dari luar Lazisnu sama sekali. Betul. Dan termasuk teman-teman ini semuanya juga munfik. Kita semuanya Gitu, munfik. munfik. Jadi Munfik pure dan ya. pengurus, termasuk kameramen dan juga perlengkapan semuanya dari Semuanya. Lazisnu. Nah, itu Mbak Kris tuh kebetulan munfiknya kita dari Modangan juga, itu Bakul Etek asli. Itu bagian kameramennya ngurusin talent itu, sama bikin latar tempat. Latar tempatnya pun juga ganti-ganti. Awalnya mau di rumah sini ya, mau di Iya. depan sini. Nah, karena kita takut ganggu waktunya Bakul Etek Bakul untuk Etek. kan rutenya nggak Kan lewat rutenya sini. nggak lewat sini. Akhirnya kita harus menyesuaikan jamnya dia dan rutenya dia. Akhirnya sampailah ketemu latar tempatnya itu di sekitar rumahnya si kameramen. Itu hari Kamis mengatur itu. Hari Jumat aku nyusun skrip sama Cynthia. Nyusun skrip sehari jadi, langsung kirim ke grup. Terus Sabtunya kita mau kumpul bahas itu pembagian tugasnya, pas aku nggak bisa kumpul Sabtu di rumah. malam ya itu? Sabtu malam, iya betul. Kita kumpul di rumahnya si kameramen. Nah, ceritanya juga si Liza itu juga dadakan. Iya, ini juga orangnya ganti. Jadi kita tuh banyak perubahan dalam waktu yang
Semalam doang. Singkat pokoknya singkatnya dalam tempo sesingkat bukan proklamasi ini ya. Jadinya tiba-tiba H-1 itu pas kita waktunya kumpul bagi-bagi peran, nah tiba-tiba aku tumbang. Biasalah hamil muda kayak gitu. Terus akhirnya mendadaklah kita menghadirkan sosok Bu Haja Rokayah yang fenomenal ini. Ya, yang akhirnya viral di desa kita minimal ya. Minimal lah. Padahal di ya. sana juga udah rame ini pembahasannya. Bu Haja Rokayah aduh di mana-mana tuh aduh pembahasannya itu. Terus Lizanya itu sebenarnya juga anak Lazisnu pengurus juga. Nah kebetulan dia itu masih kuliah. Terus hari Minggunya itu ada acara di kampus. Akhirnya mendadaklah Munfik kita yang kita hadirkan Liza baru. Baca. Pemeran dadakan. Terus hari Sabtunya mereka latihan nggak tahu pokoknya aku nggak bisa datang malamnya udah. Apa ya aku kita kasih Sabtunya? teks Ini kita cuma kayak briefing gitu aja aja. cuman malam kayak ya udah ngobrol-ngobrol. Selamat datang Mbak Marni. Kayak Mbak Marni Selamat datang Mbak Marni. nyempil. Kita sambutnya. Mbak Marni. Lepas dulu dong. Bawa KTP nggak Mbak? Enggak bawa. Oh nggak bawa. Oke. Tapi di sini ada. Oh iya, Tahu itu apa? Ini iya nanti taruh sini. Nah jadi ini tokoh kita Mbak Marni yang tadi aku ceritain. Jadi Mbak Marni itu adalah pembantunya dari Bu Haja Rokayah. Mbak Marni, Mbak. Tolong sama juga semprot-semprotan dur meja, Mbak. Pembantu yang dianiaya nggak boleh ikut-ikutan apa? Nggak mau ikutan. Karena kan pikirannya si Bu Haja Rokayah orang gajinya itu mana cukup buat nyumbang buat kebutuhan sehari-hari aja udah pas gitu kan. Tapi Lazisnu nggak gitu, Giri itu nggak gitu. Kita tetap memadai begitu nggih Mbak Liza nggih. Begitu. Terus apalagi hari Sabtunya ya udah terus kita sampai ke hari Minggunya pas waktunya Minggu take kita itu syuting. kita shoot. Kebetulan aku udah agak enakan jadinya bisa Mendampingi lah ya. Terus anak-anak kan juga nanti alurnya itu mau dibikin kayak gimana soalnya yang bikin Kan yang cerita paham kan dia gitu loh. nanti maunya dibikin gimana akhirnya kita juga dadakan di situ. Aku jelasinnya langsung akhirnya mereka juga untungnya aktingnya cepet. Gimana Pak kameramen agak kemana ke sini? Geser. Iya toh. Nggak apa-apa. Lanjut lo. Ayo. Lu kadung. Aku mau orang Sarah. Oke, karena Mbak Marninya ternyata masih mau Sembahyang. jadi ya udah. Kembali lagi. Yaudah. Gimana itu masuk ke hari Minggunya itu ya kan? Sudah ya. Jadi dadakan aja tuh anak-anak misalnya scene 1 langsung dijelasin langsung praktek langsung. Jadi kayak tokoh si Mbah Dul itu sebenarnya Oh iya, bukan ada Mbah Mbah Dul Dul, juga. ada tokoh lain, cuman Iya. dia banyak berhalangan gitu loh. Ada yang si janda sebenarnya yang julid kayak gitu ada, cuman karena Jadi kita tuh waktu banyak revisi. Iya. Tapi ya begitulah. Apalagi durasinya. Iya, jadi filmnya udah jadi kandas kita itu syuting mulai jam 9-an Jam kali berapa ya. ya? 9. Sembilanan lah. jam 9-an terus sekitar duhur udah selesai ya kita ya. Hah? Ya kan sebelum sholat duhur di Oh iya. sebelum jamaahnya mulai di Busalama kan semuanya udah selesai. Itu udah selesai dan harusnya itu partnya yang kita tasyaruf itu ada 3 harusnya yang aku bikin scene itu. Jadi yang pertama ke siapa lansia yang harusnya Mbah Abdul itu, yang kedua itu ke janda, yang ketiga itu ke anak yatim. Nah jandanya itu nggak bisa, talent kita yang janda itu berhalangan. Akhirnya kita shoot yang 2. Nah udah jadi ya, udah bikin semuanya. Waktunya itu melebihi batasan yang ditentukan oleh panitia. Jadi waktunya itu maksimal 7 menit. Dan kita berapa Pak kameramen kemarin? 17 menit. Ya. Bayangin kita udah bikin cerita, udah jadi 17 menit dan kita harus cut sampai jadi 7 menit tapi harus tetap berbentuk cerita. Nah, itu PR banget kemarin kita ya. Bukan kita dong, Oh iya, karena apa? saya dan beberapa teman-teman itu masih sudah malam ya, sudah dihubungin, jadi yang bisa dihubungin si dia. Iya, jadi aku sama si kameramen itu. Jadi aku sama Mas kameramen editor. itu iya, kita tuh
apa itu bikin satu-satu, jadi Pak kameramen langsung ngirim ke aku segini, coba dikat yang bagian ini akhirnya jadilah film yang bisa kalian tonton di channel sebelah. Nanti jangan lupa mampir channelnya ya Bu ya, nanti Batas penilaiannya sampai tanggal 5. 5 atau 15, soalnya ada 2 versi. Iya. Jadi kita shoot yang BTS hari ini tanggal 4 itu berapa terakhir kali view-nya dilihat dulu. Kan penayangan ini kan enggak saiki maksudku. Kita lomba terakhir. Enggak delok di YouTube. Iya, bentar. Aku 0,8. berapa? Sekarang 0,8. Kok ngapain aku lihat yang ini gitu. tadi aku lihat udah 3,8, tapi enggak tahu kalau sekarang. Bentar. Langsung mana? Ya langsung mana? 3,8. 3,8 Ya, guys. per hari ini tanggal 14 Tanggal 4 September. itu viewersnya 3,8 ribu dan disukai oleh 1,9 ribu orang. Nah, batas waktu penilaian kita ada yang bilang sampai tanggal 5, kalau enggak sampai tanggal 15. Jadi kita belum tahu. Jadi buat teman-teman nanti yang nonton BTS ini dan ternyata masih ada waktu untuk kesempatan untuk ngasih like ke kita, Tolong bantu guys. dan kalian pasti akan terpesona dengan sosok Bu Hajah Rokaya yang sangat fenomenal ini. Baca. Lanjut. Banget. Nah, untuk pengenalan tokohnya. Iya. Karena tokoh utamanya adalah Bu Hajah Rokaya, jadi saya mau mewawancarai Ibu Hajah Rokaya. Bu Hajah Rokaya. Nah, Bu sampai. Nah, di sini sebagai Mbak Afi sebagai Bu Hajah Rokaya. Untuk karakter Bu Hajah Rokaya itu gimana? Sesuai dengan karakternya Ibu atau bertolak belakang? Gini ya, kalau dibilang bertolak belakang itu enggak. Tapi hampir sedikit banyak itu sesuai dengan karakter saya. Ya, itulah kenapa makanya dia tuh actingnya bisa natural banget karena emang udah mendarah daging. Sudah itu julidnya itu masa ampun. Udah endel dari bayi. Jambi Boy. dari sononya. Terus sama gitu. Kayak yang Bu Hajah Rokaya yang kayak pamer harta kayak gitu. Tapi kalau ya maaf ya, kalau yang pamer harta itu enggak, karena enggak ada yang dipamerin ya teman-teman ya. Jadinya gimana ya, itu cuma imitasi. Kamu tahu nggak itu teman-teman itu? Ini kalung. Ini cuma kreativitas para Karena kita teman-teman kalah aja. kadarnya guys. Ini adalah gantungan tasnya Bu Hajah Rokaya. Ini cuma kreativitas aja buat tambah-tambah sensasi gitu ya. Kayaknya itu banyak banget. Glamor gitu ya. Ini bukan kalung teman-teman ya. Karena kita memang tujuannya itu ingin menunjukkan bahwa sosok Bu Hajah Rokaya itu kaya raya, punya sawah di mana-mana. Kan yang di adegannya itu kan ada bilang panen 7 ton di Bulu Karangtalun. Itu memang daerah di Modangan, itu kan memang sawah-sawah di Modangan itu ada daerah Bulu Karangtalun, dan memang di Karanganyar itu ada kebun Ada kopi. pun kopi, tapi bukan punya saya, punya aset pemerintah ya teman-teman. Ya, Terus aja Bu, masuk Bu. Masuk Mbak Merni. Akhirnya gantungan tas pun bisa menjadi kalung untuk Bu Hajah Rokaya. Ini bisa jadi solusi untuk teman-teman atau ibu-ibu yang mau kondangan, nggak punya apa itu ya namanya, Nggak punya perhiasan atau aksesoris, ini bisa digunakan ya ibu-ibu ya. Gini sudah nyaman banget. pengen terlihat glamor, nggak Ini modal, nggak modal juga. Nggak ribet juga. Langsung ambil aja. Gelang juga bisa. tinggal banyak banyak dikit aja ya. banget. Jadi itu tuh gimana ya, dibilang sulit itu ya gimana ya, sulit tuh, tapi tuh karakternya itu sudah hampir mirip-mirip dengan saya. Julidnya. Apalagi ditambah kita kan pakai bahasa ini kan bahasa biasa, Iya. jadi kita cepet paham gitu loh. Ya, itulah alasannya kenapa kemarin aku pengennya pakai bahasa Jawa, karena memang ini tuh akan menjadi konsumsi utamanya kan masyarakat Blitar. Jadi yang harus bisa dilihat semua kalangan yang tahu bahasa kan ya bahasa kita, bahasa Jawa gitu. Terus yang lebih melekat ke masyarakat, jadi kesannya itu lebih natural. Natural. Iya. Saya datang terlambat. Terus ini tadi nyampe mana? Udah lama ya? Udah. Lanjut aja nggak apa-apa Mbak Marni ya. Nah, terus Tenang Mbak Marni, jangan khawatir. by the way, aku kasih tahu, aku lupa. Ternyata si baliknya si dia itu juga namanya Marni.
Jadi mohon maaf ya, sebenarnya itu tanpa unsur kesengajaan karena emang yang bikin naskah itu aku dan aku juga nggak tahu kalau memang Aku ada. juga lupa karena di grup keluarga besar aku jadi gini. Oh iya sih, balenya namanya tuh Marni. Terus keponakannya berperan sebagai Marni. Ternyata ya. Ya Allah, atau teman-teman bapak ibu yang namanya terpakai ada atau yang namanya ternyata ada Bu Rokayah tapi orangnya nggak sambung, ya mohon maaf. Tapi di sini baju rokanya tuh seperti ini. Jadi gimana perasaannya menjadi Haja Rokayah? Anda enjoy menjadi Haja Rokayah? Atau Evi diganti baju rokaya? Jangan. Kalau diganti aja Ruka itu saya belum sanggup ya. Kalau kayaknya oke. Kalau kayaknya oke nggak apa-apa. Jangan sifatnya ya. Jangan sifatnya ya. Kalau hajahnya tuh oke. Amin. Hajahnya jangan dulu. belum sanggup ya. Kalau kayaknya apa itu? Boleh lah itu untuk nyumbangnya walaupun 500.000 Haja Rokayah. Jadi dia kayak pengulangan, jadi biar Penekanan kalau dia tuh penekanan biar orang tuh kayak wah sebenarnya kayak gitu tahu. Ini loh Haja Rokayah, jangan lupa dicatat gitu. 500.000 kayak gitu. Jadi enjoy ya jadi Haja Rokayah ya. yang enjoy. Terus gimana perasaannya sekarang udah mulai viral di kalangan masyarakat? Baru. Dia tuh bener-bener sekarang tuh lagi viral di masyarakat di mana-mana tuh Untung nanya. lah kamu cantik. Untung ya. Untung dia tuh cantik. Coba Jadi orang-orang kalau gue orang-orang jadi kayak baju rokanya yang mana sih, rumahnya yang mana sih? Di grup tuh kayak gitu viralnya. tapi mohon maaf buat penonton yang ingin deketin Bu Haja Rokayah, dia udah sudah digembok. Jadi gitu sekarang dia tuh lagi viral, jadi di mana-mana yang orang yang udah nonton tuh pasti nanyain Bu Haja Rokayah itu anaknya siapa, rumahnya mana. Dan perlu kalian tahu bahwasanya semua yang ada di sini talent-talent kita tuh asli orang Medangan. Nah, karena ada Bu Haja Rokayah, ada pembantunya Bu Marni. Mbak Marni. Gimana perasaan Anda sebagai Mbak Marni? Anda merasa tertekan apa tidak? Bagaimana dengan sikapnya Bu Haja Rokayah? Mana merasa tertekan apa enggak, Mbak? Enggak. Kalau aku sih enggak. Kalau menurut karakternya sih enggak juga. Soalnya kan enggak terlalu gimana ya? Yang kejam gitu ya. kejam itu kan. Iya, emang pembawaannya Bu Haja Rokayah kan di adegan itu emang dia tuh Suka pamer pamer. Karena pembantunya dia be aja. Kan buktinya dia tuh masih diajak ke rumpi di rumahnya Bu Siti. Iya dong. Mana ada pembantu diajak rumpi waktunya kerja. Itu apa mau beli apa? Itu dibeliin. Ya, Pokoknya semuanya itu harus cepet. Sama juga apa Mbak? Sama Genda juga nih. Mbak sama susu kalau cepet. Konten gitu loh. Sampai apa? Dari pagi sampai siang itu saya disuruh masaknya masak tempe, Mbak. Masak tempe. Makanya cepet kayak. kayak ternyata masaknya Bu Haja Rokayah itu tiap hari. Dia makanya tempe tiap hari. Tempe dan tempe. Itu buat rumus sama ibu-ibu kalau pengen cepet kaya. Jadi tiap hari makan tempe terus. Tempe digoreng, tempe sayur, tempe dibacem, tempe Dipenyet. Iya. Pokoknya Nanti tempe. Senin Apapun sampai tempe. Minggu itu ya. Bikin Kalau- jadwal nanti. Terus kembali lagi di tempe digoreng gitu ya. Kaya. Jadi Mbak Marni gimana dengan penokohan Anda sebagai Mbak Marni? Apakah merasa nyaman atau gimana sih tokoh Mbak Marni itu kayak gimana? Tokoh Marni. Ya termasuk tokoh yang nggak perlu terlalu ribet untuk memberi karakter. Mendalami lah. Nggak merubah mendalami, karakter ya, enggak Cuman kan ya orangnya tinggal inje, iya Bu. Sendikodawo Iya, gitu ya. Kebetulan sosoknya Mbak Marni ini aslinya namanya siapa Mbak? Nuril. Ya Mbak Nuril. Ini aslinya dulu ini anak pondokan, jadi kan udah terbiasa untuk Sudah terbiasa tuh Sendikodawo. Sendikodawo sama ini. Makanya kemarin itu aku sama si kameramen itu langsung ini nunjuk Mbak Marni ini yang paling cocok jadi Mbak Marni itu Mbak Nuril gitu kemarin itu. Awalnya kan pas itu yang tokohnya Liza yang awal itu nggak bisa kan, awalnya Cynthia punya ide Mbak Marni Mbak Nuril mau dijadiin tokoh Liza, tapi Soalnya kan wajahnya tuh lebih tua anakku gitu kayaknya. Masih baby face gitu ya. kan
kita tuh penokohannya kan kalau anaknya tuh harusnya memang lebih muda gitu kan rencananya tuh. Nah makanya karena Mbak Nurul itu orangnya baby face itu rencananya mau jadiin Liza anak aku. Tapi aku sama kameramen tuh enggak bisa. Soalnya Mbak Nurul itu kayak cocoknya jadi Marni. Dia akan tetap cocok jadi Marni. Pembawaannya itu akan lebih masuk ke jadi Marni gitu. Akhirnya ketemulah Liza dengan Liza yang baru. Namanya nama aslinya Riza kebetulan. Langsung lanjut ke Riza. Oh Riza sebagai anak saya. Kayak dari ibu. Ya karena sebenarnya adegan pagi awal adegan itu kan sebenarnya saya membangunkan si Liza. Iya, ada scene 1 yang Ada scene satu. Iya, awal-awalnya itu membangun si Liza. Dia itu kayak bangun kesiangan, males kayak gitu. Ndang tangi cahayu. Ayo, memang ibu endek pasar. Iki londoknya godhogno banyu ibune tak banjur dhisik ning endek ya. Iya, Bu, ndang mangkat jane ya. Oh, aja sampe asat. Sebenarnya dia nggak malas, cuman dia kesiangan gitu loh. Jadi seorang ibu yang cerewet kayak bangunin pagi-pagi kayak gitu. Gimana menurut kamu? Setelah kita syuting scene pertama dan tidak dimasukkan dalam video. Teman-teman sudah pulang, kita masih shoot. Bagaimana perasaan kamu, Nak? Kayak berapa moro nyapa. jadi dia tuh nggak tahu Jadi nggak tahu main yang ini itu dadakan semut. Makanya ditelepon kamu ya ke sini ya. Iya oke. naskah apa gitu nggak. Tapi untungnya dia tuh oke gitu. Jadi gimana perasaan kamu? langsung cus. Sedikit belibet sih. Soalnya kan ngomongnya panjang, menjelaskan gimana tuh Lazisnu, gimana pendaftarannya. Memang tokohnya si anak kayak gitu. Tapi ini agak sulitnya ngomongnya bahasa Jawa, Jawanya Halus. Bedanya itu bener orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa. Soalnya kan si kebanyakan dia kan ngobrolin sama orang dewasa. Jadi itu di bawah di atas umurnya dia, jadi kan harus lebih pakai sopan. Jawa yang halus, Kromo halus. Nah di sini padahal usianya yang lebih dewasa itu dia, bukan saya. tapi jadi anaknya. Faktor muka ya. 1 tahun lebih tua dari aku dia. Nah jadi karakter Liza itu memang di film Nyumbang itu anaknya emang jadi pengurus Lazisnu, jadi dia yang lebih paham. Makanya ibu-ibu ini yang baru-baru ini kan nggak tahu Lazisnu. Nah dia yang bagian nerangin, sementara dia baru baca naskahnya itu pagi. Londo. Iki londo ibu-ibu iki pengen roh. Jane Lazisnu kuwi iki apa? Bah ibuke ya mak trakap ya rada eleng rada ora ngono ku lho. Walah ngeten lho Bu Ibu, Lazisnu niku lembaga ingkang nyaluraken sedekah kagem tiang-tiang sing betahaken ngoten niku, kados tiang sepah, anak yatim, kaum duafa ngoten niku lho. Lah, kula lho nggih pun dados munfik ngoten niku. Munfik ki apa to, Bu? Kok lagi krungu iki aku. Munfik apa munafik kuwi? Munfik Oh, Munfik niku tiang sing ingkang tumut nyumbang ngoten niku. Jadi ya pas kita lagi take yang di attack dan lain-lain tuh dia belajar dulu paginya. Nah pas kita shoot yang pas di luar itu sebelum dia masuk tuh dia apalin dulu itu naskahnya di dalam. Dia itu pokoknya dadakan dia itu. Terus karena memang semua pinter dia. kan, ya untuk pinter. Artis saya semuanya pinter ya, tolong. Artis saya semuanya pinter. Ada yang cantik, ada yang pinter, ada semuanya cantik dan pintar ya. Baca. Kalau enggak, kita enggak akan bisa memainkan dengan sebegitu bagusnya. Sombong dikit nggak apa-apa. Dengan waktu yang sangat singkat. Iya. Siapa yang mau menggunakan kita, ada nomor di bawah ini. Iya. Buat agent itu produser yang memakai ya. Bisa hubungi manajemennya. Bisa hubungi Bu Amelia. Nomor sudah tertera di bawah ini. Nanti potong pajak 50% ya. Nah, jadi memang semua itu dadakan. Bahkan pas shootnya mereka itu saya di dekatnya sambil bawa naskah. Jadi ketika mereka lupa itu aku langsung ingetin dari samping. Tapi memang karena talent kita tuh alhamdulillah nyantolnya tuh cepet dan pembawaannya memang sudah kebanyakan hampir sesuai dengan karakternya. Jadi nggak harus merubah kecuali dia.
ya. Ini paling beda ini. Nah, Iya. di sini saya sebagai Bu Siti. Nah, tahu nggak sih Bu Siti itu? Karena ya, tahulah sendiri kalian. Saya tuh Cynthia co-official ini. kan memang saya tuh Barbar. cengkre. Sama kayaknya karakter kita itu hampir sama. Sama, hampir 11 sama 12. karakternya. Cuma di sini saya bertolak belakang. Iya, di sini saya sebagai karakter saya tuh yang Kalem. iya kayak Lemah lembut. Aduh, Kayak dia tuh sosok yang harus keibuan. Jadi aku menunjukkan apa tuh? Jadi harus lemah lembut. Jadi menunjukkannya itu harus jadi kalem banget. jadi penokohannya Bu Siti itu dia tuh seorang ibu yang benar-benar keibuan, kan anaknya juga udah gede kan, nggak mungkin dia Kayak anak memberikan kecil gitu, contoh yang yang tidak baik jujur lah itu gitu. kan nggak mungkin. Jadi dia tuh penokohannya itu harus jadi ibu yang baik, yang bijaksana gitu lah. Jadi setiap kali dia tuh hampir melenceng keluar dari iya jadi keluar yang dari karakter siapa nih? Masuk ke frame.